Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan. Oke, mari kita mau mulai PRT kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita mau awali dengan doa. Mari kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kembali kami mengucap syukur untuk segala keberkahan kami. Dan intinya kami merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini tiba saatnya kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, men-sharekan, juga boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan sekali lagi dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Biar Kau sendiri yang beracara dari awal, pertengahan hingga malam, hingga akhirnya. Ya biarlah semua yang kami pikirkan, semua yang kami katakan itu hanya boleh menyenangkan hatimu. Terpujilah nama-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Oke, sorry kalau malam ini agak terlambat, tapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam mengikuti Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sama-sama lagu yang pertama, Mari Masuk Gerbangnya. Dan semuanya sudah mendapatkan kertas kan ya. Oke, kita mau nyanyikan sama-sama pujian ini. Bila kita mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita melalui pujian ini kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau menyanyikannya. Sama-sama katakan, Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab
saudara, sebelum kita mau belajar firman Tuhan, kita mau berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Untuk apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Tuhan tidak pernah mengizinkan segala sesuatu yang jahat terjadi bagi kami. Rencana Tuhan adalah rencana yang penuh damai sejahtera dan harapan yang indah. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk tetap memiliki iman, pengharapan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong dan memberkati kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang terbatas juga, kami sadar kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Karena itu kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami jadikan sebagai pedoman dan standar dalam hidup kami untuk menghadapi tantangan dunia ini. Tolong kami Tuhan, lihat kerinduan hati kami untuk terus lagi mau diajar dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga jemaat Tuhan di gereja ini semakin bertumbuh di dalam kebenaran yang baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Shalom. Mantap. Ya saudara, malam ini kita mau melanjutkan pelajaran kita ya. Setelah kita belajar mengenai kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari ini, malam ini kita mau belajar mengenal kenaikan Yesus ke sorga. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan 3 hari kemudian Dia bangkit dari kematian yang kita sebut dengan hari Paskah. Dan 40 hari setelah kebangkitannya atau setelah hari Paskah, Yesus naik ke sorga. Dan peristiwa kenaikan Yesus ini dapat kita baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-51, dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ya, saya bacakan Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Di sini Yesus memberikan perintah terakhir kepada muridnya, lalu Ia terangkat ke sorga, disaksikan oleh para murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan para muridnya. Kemudian ada 2 malaikat berkata kepada murid-murid Yesus, di mana malaikat itu berkata, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Dan dari ayat-ayat yang kita baca saudara, kita mempelajari ada fakta-fakta tentang kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama kita mau belajar tentang waktu kenaikan Yesus, di mana waktu kenaikan Yesus adalah 40 hari setelah kebangkitannya, yaitu setelah hari Paskah. Yesus naik ke sorga, di mana selama 40 hari itu dari kebangkitan sampai kenaikan, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang dan juga kepada para murid-muridnya. Dan setelah kita tahu tentang waktunya, kita juga belajar tempat kejadian kenaikan Yesus, di mana tempat kejadian kenaikan Yesus adalah peristiwa ini terjadi di luar kota Yerusalem, yaitu dekat dengan Betania yang terletak di lereng Bukit Zaitun. Jadi Yesus naik ke sorga di Bukit Zaitun. Lalu bagaimana proses kenaikannya? Proses kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan secara langsung oleh 11 muridnya. Kenapa dikatakan 11? Karena -1. Siapa?
Yudas Iskariot. Murid Tuhan Yesus awalnya 12, tapi si Yudas berkhianat, lalu dia mati dengan cara menggantung diri. Sehingga yang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga hanya 11 murid. Dan hal ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul dan Injil Lukas. Dan proses kenaikan Yesus ini terjadi setelah Yesus berbicara kepada para murid-muridnya. Lalu Yesus naik ke langit dan awan menutupi dari pandangan para murid. Setelah itu Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ini merupakan tempat yang paling terhormat. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu apa yang kita mau pelajari lagi yaitu makna atau tujuan dari kenaikan Yesus ke sorga. Di mana tujuan atau makna pertama dari kenaikan Yesus ke sorga adalah untuk menunjukkan bahwa misi Yesus di dunia ini untuk menebus dosa manusia sudah selesai. Di mana misi penebusan dosa Yesus sudah selesai diwujudkan melalui kematian dan kebangkitannya, yang merupakan bukti kasih Allah dan pengorbanan yang kekal bagi manusia. Atau dengan kata lain saudara, kenaikan Yesus ke sorga ini merupakan puncak dari karya keselamatannya. Upah dosa adalah maut, sehingga setiap manusia seharusnya kita binasa. Hukumannya adalah maut. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk apa? Menggantikan posisi kita yang seharusnya kita yang mendapatkan hukuman, kita yang harus binasa, tapi Yesus menggantikan posisi kita. Itu artinya waktu saya mengajarkan tentang kematian Yesus di atas kayu salib, yaitu substitusi, penggantian. Yesus menggantikan posisi kita yang seharusnya disalib, tapi Yesus yang menggantikan. Karena apa? Karena upah dosa itu maut, dan Allah tidak bisa mentolerir sedikit pun dosa, sehingga dosa itu harus diganti dengan maut, hukuman. Dan yang dapat menjadi penyelamat satu-satunya hanya pribadi yang tidak pernah berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Karena itu Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus yang Maha Kudus dan Maha Suci datang untuk menjadi juru selamat manusia. Sehingga kenaikan Yesus adalah misinya dari Bapa di sorga untuk menyelamatkan manusia. Dan itu dia sudah buktikan dan dia sudah lakukan. Karena itu kenaikan Yesus merupakan misi yang sudah selesai dilakukan. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Seperti yang kita tahu di dalam 7 perkataan Yesus di atas kayu salib dikatakan sudah selesai. Di mana kata sudah selesai, perkataan Yesus di atas kayu salib ini adalah membuktikan bahwa Yesus taat menjalankan misi keselamatan manusia. Dan dia lakukan sampai akhirnya dia selesaikan tugas itu. Ibrani 9 ayat ke-12, juga Ibrani 10 ayat ke-10 menegaskan bahwa pengorbanan Yesus adalah pengorbanan untuk sekali dan selama-lamanya. Sehingga pengorbanan ini memberikan jaminan hidup yang kekal. Sehingga dapat dikatakan saudara, apa yang Yesus lakukan ini adalah sempurna. Karena sekali dan berlaku selama-lamanya. Tidak perlu diulang lagi. Berarti apa? Berarti sempurna. Kita nggak butuh juru selamat yang lain. Kita nggak butuh tokoh agama lain. Hanya satu-satunya jalan menuju ke sorga itu melalui Yesus Kristus. Dan itu dilakukannya di atas kayu salib dan dibuktikan dia naik ke sorga. Karya keselamatan dia lakukan dengan ketaatan dan dia selesaikan dengan baik. Jadi makna atau tujuan kenaikan Yesus ke sorga adalah pertama, misinya untuk menebus dosa manusia sudah selesai.
Lalu apa aplikasinya buat kita? Aplikasi bagi kita adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus, selain dosanya diampuni, kita juga mendapatkan jaminan hidup kekal. Yang kedua, makna dan tujuan dari kenaikan Yesus ke surga adalah penegasan keilahiannya. Saudara, kenaikan Yesus ke surga menegaskan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah yang berkuasa. Karena hanya Tuhan yang dapat melakukan itu semua. Hanya Tuhan yang dapat melakukan mati, bangkit, dan naik ke surga. Tidak ada satu tokoh agama pun yang dapat melakukan itu. Sehingga ini menunjukkan dengan jelas fakta bahwa dia sungguh-sungguh anak Allah. Karena hanya Allah yang dapat melakukan itu. Tidak ada satu manusia yang dapat melakukan mati, bangkit, dan naik ke surga. Sehingga penegasan atau kenaikan Yesus ke surga yang kedua merupakan penegasan keilahiannya. Bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dengan kata lain saudara, kenaikan Yesus ke surga menjadi sebuah penobatan besar yang membuktikan bahwa Yesus adalah Raja atau Allah yang sejati bagi dunia. Di dalam pengakuan iman rasuli, kita juga mengikrarkan setiap hari Minggu kita katakan, Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sehingga kenapa kita harus mengikrarkan pengakuan kita? Berarti apa? Kita mengakui bahwa apa yang Yesus lakukan itu kita beriman bahwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga bagi kita. Dan dia adalah Allah yang sejati. Dan ternyata saudara, kenaikan Yesus ke surga ini sudah dinubuatkan. Di dalam apa? Di dalam kitab Daniel 7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Di mana di dalam Daniel 7 ini digambarkan tentang penglihatan seorang seperti anak manusia yang datang bersama awan-awan di langit menghadap seorang yang lanjut usia, yaitu menggambarkan Allah Bapa. Dan anak manusia ini setelah menghadap ke Allah Bapa, dia diberikan kekuasaan, kemuliaan, serta kerajaan yang kekal, agar semua bangsa dan bahasa melayani dia, yang kita kenal sebagai Mesias, Yesus Kristus. Dan menurut Wahyu 3 ayat ke-21, Yesus dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Lalu dia menerima apa? Dia menerima puji-pujian selama-lamanya. Dan dia akan memerintah di sebelah kanan Allah sampai semua musuh takluk di bawah kakinya. Lalu apa aplikasinya buat kehidupan kita saudara? Aplikasinya adalah kita bersyukur kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Karena dia adalah anak Allah. Dan sebagai anak Allah, dia berkuasa. Dan karena dia berkuasa saudara, berarti Yesus mampu menolong saudara dan saya di dalam menghadapi setiap pergumulan dan masalah. Berseru dan bawalah setiap pergumulan dan masalah yang saudara hadapi. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga, makna dan tujuan dari kenaikan Yesus ke surga adalah penyiapan tempat dan penggenapan janji. Saudara, kenaikan Yesus ke surga ini adalah bagian dari janji Yesus untuk menyiapkan tempat bagi para pengikutnya di rumah Bapa. Dan dia berjanji akan datang kembali menjemput mereka yang percaya kepadanya masuk di dalam kehidupan yang kekal. Yohanes 14 ayat kedua sampai ayat yang ketiga berbunyi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, janji Yesus, aku akan datang kembali
membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, janji Yesus luar biasa, saudara. Dia naik ke surga untuk kita, menyediakan tempat yang mulia di rumah Bapa yang kekal. Di mana ayat ini menegaskan bahwa tujuan kenaikan Yesus ke surga adalah untuk mempersiapkan tempat tinggal yang abadi dan membawa orang-orang yang percaya kepadanya kepada kehidupan yang kekal. Sehingga setelah kematian kita tidak binasa. Kita bukan binatang setelah mati hilang. Tapi kita tahu kemana kita akan pergi. Karena Yesus menyediakan tempat bagi yang percaya kepadanya. Efesus 2 ayat yang ke-6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat duduk bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara, aplikasinya bagi kita adalah ini adalah merupakan sebuah pengharapan yang besar bagi orang percaya bahwa setelah kematian di dalam Tuhan kita memiliki rumah yang abadi. Di dalam Tuhan kita memiliki tempat yang kekal dan kita hidup selama-lamanya di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ini merupakan suatu apa? Jaminan. Suatu kepastian. Bukan mudah-mudahan, tapi kepastian. Karena Yesus sendiri telah naik ke surga dan telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Yang keempat, makna dan tujuan kenaikan Yesus ke surga adalah supaya Roh Kudus turun. Saudara, setelah Kristus naik ke surga, maka Kristus tidak lagi menyertai orang percaya secara jasmani. Waktu Kristus belum naik ke surga, dia bersama-sama dengan para muridnya kan. Jadi secara fisik, secara jasmani dia bersama-sama. Tapi setelah dia naik ke surga, dia tidak bersama-sama dengan para muridnya. Tapi dengan turunnya Roh Kudus, ini membuktikan ia menyertai orang percaya secara spiritual melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Yohanes 14 ayat 16, ayat 18 dan ayat 19 ini mengungkapkan janji Yesus tentang kedatangan Roh Kudus sebagai penolong dan janji bahwa ia sendiri akan datang kembali. Dan ini meyakinkan murid-muridnya, termasuk saudara dan saya sebagai murid-muridnya, bahwa kita yang percaya kepadanya tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Kita tidak akan pernah dibiarkan menjadi yatim piatu. Karena apa? Karena Yesus tetap hadir di hati kita. Saya akan baca ayat-ayatnya. Yohanes 14 ayat ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa? Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Janji Yesus, kita tidak akan pernah menjadi yatim piatu. Yohanes 14 ayat yang ke-19 dikatakan, tidak lama lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kita tidak melihat Yesus secara wujud, secara jasmani, secara fisik, tapi dia hidup di dalam hati kita. Dengan demikian saudara, Yesus menggenapi janjinya di dalam Matius 18 ayat ke-20 yang berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Juga di dalam Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Di mana ayat-ayat ini saudara membuktikan penyertaan Tuhan kepada kita. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan tidak akan sekalipun membiarkan meninggalkan kita dan membiarkan kita menjadi yatim piatu. Lalu apa aplikasinya bagi kita saudara sebagai orang percaya? Aplikasinya adalah kita tidak perlu takut menghadapi tantangan maupun kesulitan. Karena apa? Karena Yesus tidak akan membiarkan kita bergumul sendirian. Tapi Dia hadir menyertai dan memberikan pertolongan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan ini merupakan jaminan kehadiran Yesus dalam hidup orang yang beriman kepadanya. Saudara, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya sebagai penolong dan membuktikan bahwa Dia selalu hadir bersama dengan kita. Yang kelima, makna dan tujuan dari kenaikan Yesus ke surga adalah janji kedatangannya kembali. Di mana saat Yesus naik, ada 2 malaikat menampakkan diri kepada para murid dan memberitahu kepada para murid bahwa Yesus yang mereka lihat itu yang naik ke surga, naik terangkat di awan-awan, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ini kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-11, dikatakan bahwa Yesus juga akan datang kembali ke bumi dengan cara yang sama seperti saat kenaikannya. Mengenai ini saudara lebih lanjut saya akan jelaskan di minggu yang akan datang tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu apa yang dapat kita simpulkan dari kenaikan Yesus ke surga? Saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukanlah dongeng, bukanlah legenda, melainkan sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi. Dan kenaikan Yesus ke surga itu disertai dengan banyak bukti, sehingga peristiwa ini tidak perlu diragukan lagi. Dan hal ini berbeda dengan kisah-kisah orang yang mengklaim bahwa diri mereka pernah naik ke surga. Karena itu hanya subjektif. Mereka mengklaim mereka naik ke surga, tapi nggak ada buktinya. Hanya mereka katakan, baik dalam mimpi atau dalam segala hal yang mereka ngomong. Berbeda dengan Yesus. Yesus naik ke surga disertai bukti dan ditulis dalam fakta sejarah. Sehingga kenaikannya merupakan peristiwa yang betul terjadi dan telah dibuktikan dengan kesaksian banyak orang. Lebih dari itu saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke surga harus kita peringati bukan hanya sebagai suatu peristiwa yang nyata saja, tapi harus kita peringati sebagai sebuah pengharapan akan masa depan yang indah, di mana kenaikan Yesus ke surga mengandung makna bahwa Yesus pergi ke surga untuk menyiapkan tempat, untuk menyiapkan rumah bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya untuk hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Amin. Lalu pertanyaannya bagi kita semua, kalau saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang saudara dan saya pasti masuk surga. Tapi ternyata saudara, tugas kita sebagai orang percaya bukan hanya sampai di situ. Tugas kita sebagai orang percaya bukan hanya percaya dan masuk surga. Tapi selama kita masih di dunia ini, kita masih memiliki tugas, yaitu untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dimanapun saudara berada, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, maupun di dalam bermasyarakat, saudara adalah saksi-saksi Kristus yang memberitakan tentang Kristus. Sehingga melalui kehidupan kita, banyak orang boleh dibawa ke Tuhan
dan boleh bersama-sama menikmati tempat yang indah, rumah Bapa yang kekal. Saudara mau? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang singkat pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang telah menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan kami untuk tidak hidup hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami memiliki beban untuk lagi membawa sebanyak mungkin orang kepada Tuhan, memberitakan Injil dimanapun Tuhan tempatkan kepada kami. Melalui hidup kami Tuhan, melalui perkataan kami, biarlah Injil Kerajaan Sorga boleh disebarkan. Tolong setiap kami Tuhan, untuk saja bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena dunia melihat hidup kami, bukan hanya melihat omongan kami. Karena itu tolong kami untuk menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami yang sementara di dunia ini boleh menjadi berkat dan memuliakan bagi nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, pakailah setiap kami sebagai alat Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Benar Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sungguh berkuasa, pemilik langit dan bumi. Karena itu Tuhan, sebagai manusia yang kecil yang penuh dengan keterbatasan, kami membawa setiap beban, pergumulan, masalah yang kami hadapi. Dan saat ini Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami mau bersatu hati bersama-sama, membawa nama-nama setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami teringat untuk Tante Evita Marindang. Tuhan, kami bersyukur di mana kami melihat Tante Evi tetap kuat di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan terus berikan dia kekuatan ekstra, sehingga dia tidak lemah, walaupun fisiknya lemah, tapi spiritnya tetap kuat di dalam Engkau. Biarlah ia terus memiliki pengharapan yang kuat di dalam Engkau, bahwa Tuhan Yesus mampu menolong dia. Dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi buat dia adalah baik adanya. Berkati segala pengobatan yang ada Tuhan, baik radiasi maupun kemoterapi yang sedang dijalankan. Tuhan, kami terus meminta mujizat Tuhan terjadi. Tapi apapun jawaban Tuhan, itu adalah yang terbaik buat dia. Berikan terus dia sukacita, damai sejahtera di dalam menjalani hari-harinya. Juga terus kami mau berdoa untuk saudara kami Anton Warau Tuhan. Oh Tuhan, biarlah penghiburan sejati Kau berikan kepada dia. Berikan dia kekuatan ekstra Tuhan, baik secara fisik, mental maupun rohani. Dan biarlah Anton boleh semakin terus berserah dan mengandalkan Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan izinkan itu adalah baik. Dan kami tahu Tuhan mengizinkan segala sesuatu tidak melebihi dari apa yang kami dapat lakukan. Karena itu kami percaya Tuhan izinkan karena Tuhan tahu kami dapat melaluinya.
bersama dengan Tuhan sebagai kekuatan dan sebagai penolong yang sejati. Juga kami teringat juga Tuhan untuk Tante Sylvie. Oh Tuhan Yesus, kasihani dia Tuhan untuk kakinya, untuk pinggangnya. Juga Tuhan tahu apa yang dia keluhkan saat ini. Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Karena itu kami percaya Engkau mampu menyembuhkan dan memulihkan Ibu Sylvie. Terus berikan dia kekuatan, sukacita juga di dalam menghadapi ini semua. Bahwa melalui hidupnya, nama Tuhan dipermuliakan. Penyakit tidak dapat menghalangi dia untuk dapat memuji dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Sehingga melalui apa yang Tuhan izinkan, ada suatu kesaksian yang indah. Sehingga melalui itu Tuhan Yesus ditinggikan dan diagungkan. Berkati segala pengobatan yang ada Tuhan. Juga kami berdoa untuk Pak Harili dalam proses kesembuhan. Tuhan berkati secara sempurna sehingga dia boleh kembali ke rumah berkumpul bersama dengan keluarga. Juga kami mau berdoa untuk Dante Hardy. Tuhan berkati segala pengobatan yang ada. Dan juga kalau memang Tuhan izinkan berikan second opinion. Sehingga dia boleh mengetahui apa yang harus dikerjakan selain dari masukan-masukan dari dokter dan lain sebagainya, tapi ada second opinion agar Tuhan menolong dengan caramu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa untuk Ibu Dina Pangginda di dalam persiapan operasi. Tuhan biarlah Engkau memberikan dia juga kekuatan ekstra secara fisik, mental maupun rohani. Juga berkati untuk Ciane di dalam kesehatan matanya, kami rindu dia boleh pulih secara sempurna. Juga terus kami mau berdoa untuk saudara kami Arthur Palar Tuhan. Oh Tuhan Yesus kasihani dia Tuhan. Biarlah kesembuhan yang sempurna, mujizat Tuhan boleh terjadi bagi Arthur Palar. Kerinduan dia Engkau tahu Tuhan, ingin rindu menjadi hamba-Mu. Karena itu dengarlah kerinduan dia Tuhan dan jawablah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga terus kami mau berdoa untuk adik kami Charlie. Tuhan, sebagai manusia kadang kami tidak tahu yang terjadi saat ini. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan yang jahat terjadi bagi kami. Dan biarlah keluarga Charlie terus berserah dan mengandalkan Tuhan. Dan kehadiran adik kami Charlie ini boleh menjadi kemuliaan bagi Bapa di sorga. Juga untuk Noah dalam kesembuhan jantungnya, biarlah Tuhan menumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan dia. Dan semua teman-teman kami yang sakit, Tuhan tahu satu persatu, yang mungkin mereka tidak dapat mengutarakan apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka rasakan. Tapi kami mau berdoa saat ini di tempat ini, biarlah kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan semua teman-teman yang dalam keadaan lemah tubuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga kami serahkan untuk gereja-Mu, IGNC. Berkati pelayanan di gereja ini Tuhan. Berkati para majelis, berkati para aktivis. Biarlah kami semua bisa melayani dengan kompak, bisa melayani dengan setia. Dan kami boleh juga memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Yaitu sungguh-sungguh karena kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa untuk ibadah minggu, di mana minggu ini adalah minggu KKR. Tuhan, kami rindu ada jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang sudah percaya dan hidupnya mau diperbarui, pakailah ibadah KKR pada minggu ini sebagai event sehingga mereka boleh semakin dikuatkan, semakin diperbarui, dan semakin lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Semua yang melayani Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan berkati, berikan mereka motivasi yang benar, berikan mereka juga kekompakan, sehingga melalui pelayanan ini juga hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan diagungkan. Juga kami mau berdoa untuk Amerika Tuhan. Kami rindu negara ini terjadi kebangunan rohani, terjadi kebangunan politik, ekonomi, juga kebijakan imigrasi Tuhan. Dan juga kami berdoa agar para kaum liberal
dapat bertobat mengenal Tuhan. Juga kami rindu untuk bangsa Indonesia. Kami rindu bangsa ini boleh terjadi kesejahteraan, sehingga kami berdoa untuk para pemimpin negara Indonesia Tuhan, baik dari presiden sampai pemerintahan yang terendah, mereka sungguh-sungguh diberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat menjalani pemerintahan dengan benar dan tanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Teringat juga untuk setiap keluarga kami yang berada di Indonesia. Tuhan, kami rindu agar keluarga-keluarga kami di Indonesia, mereka tetap kuat di dalam Engkau, tetap setia di dalam Engkau, dan tetap setia mengikut Engkau dengan benar. Dan bagi yang belum percaya, Tuhan, kami rindu ada pertobatan di dalam keluarga-keluarga kami, sehingga mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di seluruh dunia ini. Pelihara mereka, berkati hidup mereka, berikan mereka kekuatan, dan biarlah kasih dan anugerah Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Semua kebutuhan dari para hamba Tuhan, misionaris di seluruh dunia, Tuhan cukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu, sehingga melalui para misionaris Injil boleh disebarkan dan banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa teringat akan gembala kami Pak Edi yang berada di Indonesia. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk pelayanan Pak Edi untuk KKR di Anjungan, untuk juga KKR di STT Ati di Kalimantan Barat, KKR siswa di Cilacap, di Jawa Tengah maupun di Jakarta. Tuhan, berkati pelayanan ini, pakai Pak Edi Tuhan dan seluruh tim yang ada, sehingga pemberitaan firman Tuhan boleh sampai kepada jemaat Tuhan, sehingga mereka yang belum pernah mengenal dan belum percaya boleh dilembutkan hatinya dan boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ini adalah pekerjaan yang mulia, dan kami tahu iblis tidak senang dengan pekabaran Injil ini. Karena itu kami bersatu hati, bersepakat sebagai gereja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap siasat si jahat yang ingin menghancurkan pelayanan ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu pekabaran Injil boleh disampaikan dan banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Berikan Pak Edi kesehatan, berikan dia kekuatan, sehingga dia juga boleh menjalani pelayanan ini dengan baik dan benar, sehingga dia boleh selesai dan boleh kembali ke LA dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dan saat ini Tuhan, hamba mau serahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Tuhan, Kau tahu apa yang kami alami, yang mungkin kami tidak dapat men-sharekan kepada orang lain, tapi kami hanya mau bawa kepada Tuhan. Kau lihat hati kami masing-masing Tuhan. Engkau lihat kerinduan kami masing-masing Tuhan. Berilah jalan keluar bagi mereka yang sedang bergumul. Berilah kekuatan bagi mereka yang sedang lemah. Berilah mereka pengharapan bagi mereka yang tidak memiliki harapan. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Dan kami serahkan seluruh pergumulan kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Nama yang telah mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Mesias sejati, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya berkata, amin. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat
Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari Minggu ini adalah minggu spesial, Minggu KKR. Mari saudara datang beribadah dan memuji Tuhan. Dan jangan lupa bawa jiwa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.